Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Maritina Iranti, NIM 1905121416 dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A. Nah, di sini saya akan memberi penjelasan dan juga praktikum mengenai routing dinamik. Baik, sebelum kita mulai, kita pelajari dulu apa sih pengertian dari dynamic routing atau router dinamik. Nah, router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Nah, dari praktikum kemarin, saya sudah mengupload video mengenai routing statik. Dan untuk perbedaannya dengan routing dinamik adalah bahwa routing statik memiliki fungsi pada protokol IP, sedangkan routing dinamik berfungsi pada interrouting protokol. Lalu untuk router pada routing statik itu routernya dapat membagi informasi routing, sedangkan pada router dinamik routernya membagi informasi routing secara otomatis. Nah, ini ada beberapa macam dari routing dinamik atau dynamic router. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol, ada IGRP, OSPF, EIGRP, dan BGP. Kemudian untuk kelebihan dari routing dinamik sendiri yaitu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Kemudian kelebihan yang lainnya adalah tidak perlu mengetahui semua alat network yang ada. Lalu ada juga bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Kemudian ada beberapa juga kekurangan dari routing dinamik. Yang pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Kemudian yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Lalu pada routing dinamik juga susah dalam melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Nah, dari penjelasan yang sudah saya berikan tadi, mungkin kita langsung saja untuk ke praktikumnya. Di sini saya menggunakan aplikasi seperti biasa, Cisco Packet Tracer, di mana di sini ada 3 router, 2 server, dan 3 PC. Nah, di sini sudah saya setting untuk masing-masing komponennya, di mana pada PC 1 ini alamat address-nya yaitu 1.1, subnet mask-nya .192 dan gateway-nya .162. Kemudian untuk PC 2 itu IP address-nya 1.65, subnet mask-nya 192 dan gateway-nya .126. Nah, untuk router 1, untuk fast Ethernet 0/0 pada router 1 ini IP-nya .62 dan port statusnya jangan lupa di-on-kan. Kemudian pada fast Ethernet 1/0 itu IP-nya .126. Nah, dan untuk serial 2/0 untuk IP-nya 13.13.13.1. Untuk serial 3/0 12.12.12.1. Nah, keduanya jangan lupa port statusnya di-on-kan. Kemudian pada PC 3 ini IP address-nya 101.253 dan subnet mask-nya 128, kemudian gateway-nya .254. Lanjut untuk setting router 2, fast Ethernet-nya ini yang 0/0 sesuai dengan PC 3. Kemudian pada serial 2/0 ada IP-nya 23.23.23.2 dan untuk serial 3/0 12.12.12.2 port status on. Kemudian untuk server 1 ini IP address-nya 33.33.33.1, subnet mask-nya 255.0 dan gateway-nya 33.33.33.3. Nah, kemudian untuk server 2 ini IP-nya 43.43.43.1, subnet mask-nya 255.0 dan gateway-nya 43.43.43.3.
Kemudian untuk router 3, fast Ethernet 0/0-nya sesuai server 1, fast Ethernet 1/0-nya sesuai server 2. Kemudian untuk serial 2/0-nya terhubung dengan router 1 dan serial 3/0-nya terhubung dengan router 2. Nah, setelah selesai dalam men-setting semua komponen, maka kita akan menyeting routingnya. Kita setting routingnya menggunakan RIP. Nah, ini kita masukkan networknya. Pada router 1 ini networknya ada 3. Yang pertama ini ada 13.13.13.0. Kemudian kita add yang kedua 12.12.12.0. Kita add lagi satu lagi, yaitu 192.168.1.128. Kemudian juga pada router 2 kita setting routingnya menggunakan RIP. Networknya di sini ada 3. Yang pertama ada 23.23.23.0. Kita tambahkan. Kemudian ada 12.12.12.0 dan juga 192.168.1.128. Kemudian pada router 3 kita juga setting routingnya menggunakan RIP. Kita gunakan RIP. Nah, untuk networknya di router 3 ini ada 4. Yang pertama ada 43.43.43.0. Kita tambahkan dulu. Kemudian yang kedua ada 33.33.33.0. Selanjutnya ada 12.12.12.0. Dan yang terakhir ada 13.13.13.0. Nah, setelah kita menyeting routing menggunakan RIP, maka selanjutnya kita akan melakukan no auto summary, di mana no auto summary ini digunakan untuk menghemat routing table sehingga mengurangi beban proses CPU pada router tersebut. Nah, langkah pertama kita masuk ke router 1 dulu. RIP, kita klik CLI-nya. Nah, di sini kita ketikkan no auto. No auto summary. Version 2. Begitu juga untuk yang router 2, kita masuk router 2, kita klik RIP-nya dulu. Nah, kita masuk ke CLI. Kita ketikkan seperti di router 1 tadi, no auto summary. Kemudian version 2. Kemudian untuk router 3 sama RIP,
CLI, kita ketikkan no auto summary version 2 summary. Lalu kita akan show IP router. Kita exit dulu pada router 1. Nah, ini kita disable. Kita disablekan. Kemudian show IP router. Nah, ini tanda C-nya ini berarti bahwa ini sudah connect. Kemudian untuk yang router 2 itu juga sama. Kita exitkan dulu, kita exit. Kemudian kita disable. Lalu show IP route. Nah, seperti ini. Kemudian juga pada router 3 kita coba tampilkan table routingnya. Nah, ini kita exit, kita disable. Kemudian show IP route. Nah, ini menampilkan tabel routingnya. Kemudian kita akan coba untuk melakukan pengiriman. Nah, ini kita show IP route. Ini sudah show IP route. Kemudian kita akan memakai paket tracer yang ICMP. Ini kita mode simulation ya. Nah, kita akan coba dari PC 1 ke server 1. Next. Berhasil. Kemudian kita coba lagi mengirimkan paket dari PC 2 ke server 2. Kita coba. Berhasil. Kemudian kita coba lagi untuk mengirimkan paket dari PC 3 ke server 1. Nah, berhasil juga. Setelah itu kita cek tracer, command prompt, kita ketikkan tracer, ini 33.33.1. Nah, ini komplit. Lalu kita cek juga pada ini PC 2 ke server 2. Kita ketikkan tracer 43.43.43.1. Nah, ini juga komplit, berhasil. Nah, setelah tadi sudah berhasil semua, kita akan coba untuk memutus jaringan yang terhubung. Kita coba matikan jaringan yang terhubung satu saja. Nah, ini kita coba untuk off kan.
kita off-kan yang router 2 ini serial 2/0. Nah ini menuju ke router 3. Lalu ini kita coba kirimkan paket dari PC 3 ke server 1. Nah kita lihat apakah pesan ini tetap berjalan atau tidak. Kita klik next. Nah kita bisa lihat bahwa pesan akan tetap berjalan namun melalui jalur lain. Jadi dia lewat samping, karena tadi kan sudah kita off kan yang melalui jalur di atasnya itu, jadi dia lewat samping. Nah cukup itu tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.